Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4538, 4539, 4540. Di mana si bajingan tua Wuji? Luota bertanya. Semua orang sedikit terkejut, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Dev. Dev sedikit terdiam, mencari pendeta Tao Wuji. Apakah semua itu tergantung pada apa yang dia lakukan? Apakah dia yang harus memanggil pendeta Tao Wuji ke sini? Tuan Luo, pemuda itu adalah Dev. Ada orang kuat di belakangnya, dan pendeta Tao Wuji sebelumnya juga datang membantunya. Master Sekte Zhou menunjuk ke arah Dev dan berkata. Luota memandang Dev dengan sedikit rasa jijik di matanya. Bajingan tua Wuji itu ada di sini untuk membantumu, jadi panggil dia keluar. Dan juga orang kuat di belakangmu, panggil mereka bersama, aku akan membersihkannya bersama, agar tidak membuang waktu. Aku tidak tahu di mana Tuan Wuji berada, dan dia tidak di sini untuk membantuku. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Luo, Dev ini hanya akan muncul ketika nyawanya terancam saat dia akan mati, dan orang kuat di belakangnya baru akan muncul. Zhuo Tianzeng berbisik di telinga Luota. Apakah masih ada hal seperti itu? Luota sedikit mengernyit, jika kamu membiarkanku menyerang seorang kultivator muda di alam kesengsaraan, bukankah aku akan ditertawakan? Pergi dan hadapi anak itu. Pukul saja dia hingga terluka parah. Jangan bunuh dia, jangan sampai orang kuat di belakangnya tidak berani datang. Ya, Zhuo Tianzeng mengangguk, tetapi memandang Master Sekte Zhou dan berkata, Master Sekte Zhou, aku akan menyerahkan Dev padamu. Pergilah dan hadapi dia. Mengapa aku yang harus pergi? Setelah mendengar ini, Master Sekte Zhou sedikit enggan. Mengapa? Kamu adalah kultivator di alam Mahayana tingkat 4, apakah kamu tidak bisa menghadapinya seorang kultivator di alam kesengsaraan? Zhuo Tianzeng menyipitkan matanya dan berkata, Pemimpin, anak ini tidak bisa hanya melihat levelnya. Dia bisa bertarung melebihi levelnya. Aku khawatir. Master Sekte Zhou tidak ingin mengambil tindakan, karena dia tahu bahwa Dev tidak bisa hanya melihat alam di depannya. Dan dia masih perlu menghemat kekuatannya untuk digunakan melarikan diri. Bukankah kamu memiliki 2 murid lagi? Tidak apa-apa jika kalian bertiga berkumpul. Jika kamu tidak melakukannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zhuo Tianzeng mengancam Master Sekte Zhou. Dia hanya ingin membuat Master Sekte Zhou mengambil tindakan dan mencegah orang ini dari selalu berpikir untuk melarikan diri. Melihat ini, Master Sekte Zhou hanya bisa mengangguk setuju, lalu menatap Dev. Nak, apakah kamu berani menantangku? Master Sekte Zhou bertanya. Dev memandang Master Sekte Zhou dan menggelengkan kepalanya. Apa? Kamu tidak berani? Apakah kamu semua masih ingin memulai pertarungan kelompok? Kalian harus berpikir jernih, jika terjadi perkelahian kelompok, kalian semua akan mati. Kata Master Sekte Zhou, aku tidak ingin memulai pertarungan kelompok, aku hanya ingin menantang kalian bertiga guru dan murid sendirian. Jika hanya bertarung sendirian, itu benar-benar tidak ada artinya. Dev tersenyum menghina. Sekarang dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ke-9, dan pedang pembunuh naga juga telah dipulihkan, roh pedang Zhongli juga telah pulih, jadi Dev sama sekali tidak menganggap serius kultivator dari alam Mahayana tingkat ke-4. Nak, nadamu sangat keras. Kamu ingin menghancurkan tuanku. Ketika Tianxia melihat Dev meremehkan guru dan muridnya, dia langsung menjadi marah. Pedang berwarna merah darah langsung muncul di tangannya, dan dia melompat dan langsung menuju Dev. Tianxia, jangan gegabah. Melihat ini, Master Sekte Zhou dengan cepat meneriakkan pengingat. Tapi saat ini, Tianxia sudah menyerang Dev. Pedang berwarna merah darah di tangannya memadamkan ribuan cahaya merah dengan satu serangan. Di alam Mahayana tingkat kedua, dia bisa dianggap sebagai master di dunia surga dan manusia. Sehingga hanya dengan serangan pedang seperti ini telah membuat ekspresi banyak orang sedikit berubah. Tuan Chen, izinkan aku membantumu. Xiao Jian melihatnya dan ingin membantu Dev memblokir serangan ini. Kekuatan Xiao Jian lebih tinggi dari Tianxia, jadi jika dia bertarung, dia pasti tidak akan kalah. Tidak perlu, ini hanya alam Mahayana tingkat kedua. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Ngiung, terlihat pedang melintas dengan cepat, dan tubuh Tianxia langsung terbelah menjadi 2 bagian. Darah muncrat, dan organ dalam berserakan di tanah. Seorang kultivator di alam Mahayana tingkat kedua dibunuh oleh Dev, kultivator di alam kesengsaraan tingkat ke-9, hanya dengan 1 lambaian tangannya. Kesenjangan kekuatan ini membuat banyak orang tercengang. Lagi pula, banyak orang belum pernah benar-benar melihat kekuatan Dev. Tianxia, melihat ini, mata Master Sekte Zhou dan Tian Luo tiba-tiba memerah.
Zuo Tianzeng sedikit mengernyit dan tampak khawatir. Tapi Luota hanya tersenyum dingin, anak ini cukup menarik. Nak, tolong kembalikan nyawa muridku. Mata Master Sekte Zhou merah padam, dan pedang muncul di tangannya, menyerang ke arah Dev. Melihat ini, Tian Luo juga mengangkat pedangnya dan melangkah maju, dan keduanya menyerang Dev bersama-sama. Pedang di tangan Master Sekte Zhou memancarkan cahaya dingin, pedang itu sekuat badai yang dahsyat, dan setiap gerakan mengandung fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Tian Luo, sebaliknya, sangat lincah dan bergerak seperti hantu, mencari peluang untuk menyerang. Dev memasang ekspresi tegas di wajahnya, memegang pedang pembunuh naga dan berdiri diam. Matanya menunjukkan tekad dan kepercayaan diri yang tiada taraf, seolah musuh di depannya sama sekali tidak bisa menjadi ancaman baginya. Master Sekte Zhou adalah orang pertama yang bergegas ke depan Dev, dan menebas dengan kekuatan kekerasan dengan pedang di tangannya. Sebelum pedang itu tiba, energi pedang yang kuat telah menyebabkan retakan muncul di tanah. Dev tidak panik, berbalik sedikit ke samping, dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Satu pukulan Master Sekte Zhou meleset dari sasaran dan dia segera mengubah serangannya. Pedang itu tersapu dalam upaya untuk memotong pinggang Dev. Mata Dev menyipit, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, bertabrakan dengan pedang Master Sekte Zhou, klang. Dampak tajam bergema di langit, dan dampak yang kuat membuat Master Sekte Zhou mundur beberapa langkah, tetapi Dev tetap tidak bergerak. Master Sekte Zhou terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dev, seorang kultivator di alam kesengsaraan tingkat ke-9, benar-benar dapat bersaing langsung dengannya, seorang kultivator di alam Mahayana tingkat ke-4, dan Dev juga tampak begitu santai. Tapi saat ini, Master Sekte Zhou begitu diliputi amarah sehingga dia tidak peduli dan mengayunkan pedangnya untuk menyerang Dev lagi. Tian Luo juga mengambil kesempatan untuk menyerang dari samping saat ini. Pedangnya licik seperti ular berbisa, menusuk bagian vital Dev. Dev mendengus dingin, membalikkan tubuhnya sedikit, dan mengayunkan pedang pembunuh naga seperti kilat, secara akurat memblokir serangan Tian Luo. Tian Luo merasakan kekuatan besar datang dari pedangnya, membuat lengannya mati rasa. Ketiganya langsung bertarung bersama, bayangan pedang terjalin, dan kekuatan spiritual meluap. Orang-orang di sekitar menyaksikan pertempuran sengit ini dengan gugup, tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Dev. Seorang kultivator di alam kesengsaraan tingkat ke-9 benar-benar bisa bertarung dengan Master Sekte Zhou, yang berada di alam Mahayana tingkat ke-4, dan Tian Luo, yang berada di alam Mahayana tingkat kedua. Dev menjadi semakin berani saat dia bertarung. Pedang pembunuh naga sepertinya memiliki kehidupan di tangannya, dan kekuatan pedang menjadi semakin kuat. Pedang pembunuh naga di tangan Dev berkilauan seperti bintang, membuat semua orang terpesona. Meskipun Master Sekte Zhou dan Tian Luo berada pada level lebih tinggi, mereka secara bertahap merasa kewalahan dengan serangan Dev. Sial, kenapa anak ini begitu kuat? Master Sekte Zhou mengutuk dalam hatinya. Dia mulai menyesal telah menghadapinya, tetapi sekarang tidak ada jalan keluar dan dia hanya bisa gigit jari dan terus berjuang. Tian Luo juga menyadari betapa kuatnya Dev, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Tapi dia juga tahu jika mereka mundur saat ini, hanya kematian yang menunggu mereka. Jadi, dia mengertakkan gigi, mengangkat pedangnya lagi, dan bersama dengan Master Sekte Zhou melancarkan serangan yang lebih kejam terhadap Dev. Sungguh membosankan, aku tidak akan bermain-main dengan kalian lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah Tian Luo tanpa ragu-ragu, dan pedang pembunuh naga itu tertusuk seperti kilat. Tian Luo tidak punya waktu untuk bereaksi, dia hanya merasakan hawa dingin di dadanya saat pedang pembunuh naga menembus dadanya. Matanya membelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan dia perlahan terjatuh. Tian Luo, Master Sekte Zhou berteriak dengan sedih. Melihat kedua muridnya yang telah meninggal, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersedih. Dia harus menangani Dev sesegera mungkin, jika tidak, dia juga akan kehilangan nyawanya. Master Sekte Zhou mengayunkan pedangnya lagi dan bergegas menuju Dev. Kekuatan pedangnya menjadi lebih gila, seolah-olah dia akan memotong Dev menjadi beberapa bagian. Dev tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pedang pembunuh naga di tangannya bertabrakan dengan pedang Master Sekte Zhou berulang kali, membuat suara keras. Namun, setelah beberapa gerakan, Master Sekte Zhou tiba-tiba merasakan rasa ringan di tangannya. Dia melihat pedang di tangannya lagi, dan pada titik tertentu, hanya gagang pedang yang tersisa di tangannya. Kekuatannya memang tidak sebaik Dev, namun pedang di tangannya pasti tidak kalah dengan pedang pembunuh naga milik Dev. Master Sekte Zhou tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan mati. Setelah melihat sekeliling 2 kali, Master Sekte Zhou berencana mencari kesempatan untuk melarikan diri. Jika ingin kabur, selain mewaspadai Dev, ia juga harus mewaspadai Zuo Tianzeng. Dev, aku akan melawanmu sampai mati hari ini.
Master Sekte Zhou membuang gagang pedangnya, aura di tubuhnya terus melonjak, dan aliran kabut hitam muncul dari tubuhnya. Dev tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Master Sekte Zhou seperti itu. Dia tahu orang ini akan melarikan diri, dan alasan mengapa dia melakukan ini hanya untuk pertunjukan. Kamu ingin melarikan diri? Dev tertawa. Master Sekte Zhou sedikit terkejut, lalu berbisik, aku tidak punya permusuhan denganmu, jadi mengapa mempertaruhkan nyawaku? Bukan niat awalku untuk berurusan denganmu, dan aku hanya terpaksa melakukannya. Aku mencari kesempatan untuk melarikan diri, berharap kamu membiarkanku hidup. 2 muridku telah mati di tanganmu, jadi aku telah membayar harganya. Master Sekte Zhou sebenarnya memohon pada Dev untuk menyelamatkan nyawanya. Dev mengangguk, kamu bisa melarikan diri, aku tidak akan pernah mengejarmu. Terima kasih. Setelah Master Sekte Zhou selesai berbicara, tubuhnya terbungkus kabut hitam, dan dia melompat dan terbang menuju kejauhan. Melihat Master Sekte Zhou tiba-tiba melarikan diri, baik orang-orang dari aliansi penyegel iblis maupun dinasti Xiao semuanya bingung. Mereka mengira Master Sekte Zhou akan melawan Dev sampai mati. Tapi tidak disangka itu hanya gertakan, lalu dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Zhuo Tianzeng juga tertipu oleh Master Sekte Zhou itu. Ketika dia melihat Master Sekte Zhou tiba-tiba melarikan diri, Zhuo Tianzeng segera mengutuk, sialan, kamu masih ingin melarikan diri tepat di depan hidungku, mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu. Zhuo Tianzeng hendak mengejar Master Sekte Zhou, tetapi dihentikan oleh Luota di sampingnya. Tidak perlu mengejar. Setelah Luota selesai berbicara, dia tiba-tiba meninju ke arah di mana Master Sekte Zhou melarikan diri. Kekosongan yang terlihat dengan mata telanjang bergetar beberapa saat, lalu menyusut. Master Sekte Zhou, yang telah melarikan diri hampir 100 mil, merasakan tubuhnya menegang, dan kemudian meledak. Tubuh Master Sekte Zhou langsung dibombardir menjadi bubuk dengan sebuah pukulan. Pada saat ini, semua orang di dinasti Xiao sangat ketakutan hingga mereka panik. Hampir 100 mil jauhnya, seorang kultivator Mahayana tingkat keempat dipukuli hingga menjadi bubuk hanya dengan 1 pukulan. Bukankah ini terlalu mesum? Dev juga sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi sangat jelek. Wah, aku tidak menyangka kamu benar-benar mampu. Sepertinya aku sendiri yang harus mengambil tindakan. Setelah Luota selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih Dev dengan telapak tangannya. Tubuh Dev seperti terkurung, tidak bisa bergerak sama sekali, dan langsung disedot ke telapak tangannya oleh Luota. Dev berjuang mati-matian, tapi itu tidak membantu. Xiao Yuanshan dan yang lainnya juga ingin membantu, tetapi mereka ternyata tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Dev hendak jatuh ke telapak tangan Luota, tiba-tiba cahaya putih muncul di kehampaan. Kemudian seorang pria parubaya muncul di depan semua orang. Pria parubaya itu mengenakan pakaian polos dan terlihat sangat berwibawa. Saat pria parubaya itu muncul, tubuh semua orang menjadi rileks, dan Dev juga terbebas dari kendali Luota. Tuan Si. Dev sangat terkejut saat melihat orang itu datang hingga dia hampir melemparkan dirinya ke pelukan Tuan Si. Ketika Xiao Feng melihat Tuan Si, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berkata kepada Xiao Yuanshan, ayah, orang ini adalah master di belakang Tuan Chen. Dia juga yang memberitahuku bahwa Tuan Chen adalah peluang besar bagi dinasti Xiao kita. Namun, mereka yang mengikuti Xiao Yuanshan dari dinasti Xiao memandang Tuan Si dengan ekspresi serius. Karena mereka tidak bisa merasakan sedikitpun fluktuasi aura dari Tuan Si, dan mereka tidak bisa melihat sedikitpun kekuatannya. Dia lebih seperti seorang sarjana lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Bersambung.